Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya merupakan dosen D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktik Pneumatik dan Hidrolik, di mana mata kuliah ini bobotnya adalah 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 4 pada program studi D3 Pemeliharaan Mesin. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam sistem pneumatik dan hidrolik yang banyak digunakan dalam industri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar, komponen, serta mengaplikasikan sistem pneumatik dan hidrolik, termasuk pengendalian elektropneumatik dan elektrohidrolik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar serta komponen sistem pneumatik dan hidrolik, merancang, mengimplementasikan, dan mampu melakukan troubleshooting pada sistem pneumatik, elektropneumatik, hidrolik, dan elektrohidrolik. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa melaksanakan mata kuliah ini yaitu yang pertama, yaitu mahasiswa mampu merancang sirkuit pneumatik dan hidrolik. Yang kedua yaitu mengimplementasikan pengendalian elektropneumatik dan elektrohidrolik, melakukan troubleshooting pada sistem pneumatik dan hidrolik. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, prinsip dasar pneumatik dan hidrolik. Yang kedua adalah komponen dan simbol pada sirkuit. Yang ketiga adalah perancangan dan analisis sirkuit. Yang keempat adalah pengendalian elektropneumatik dan hidrolik. Yang kelima adalah teknik troubleshooting dan pemeliharaan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di laboratorium pneumatik dan hidrolik dengan pendekatan teori dan praktek. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah ramah, di mana pada metode ini dosen akan memberikan teori-teori dasar tentang pneumatik maupun hidrolik. Kemudian akan diselingi dengan metode pembelajaran yang kedua, yaitu dengan metode pembelajaran diskusi, di mana setiap mahasiswa nantinya akan diberikan kelompok dan kemudian diberikan kasus. Tiap-tiap kelompok harus memecahkan masalah yang diberikan oleh dosen. Kemudian hasil diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas. Metode ketiga adalah demonstrasi, di mana pada metode ini dosen akan memperagakan secara langsung bagaimana cara menggunakan alat ataupun trainer elektropneumatik ataupun pneumatik, trainer hidrolik ataupun trainer elektrohidrolik. Setelah itu dilakukan metode yang keempat yaitu praktik berpasangan, di mana nantinya mahasiswa akan diberikan kelompok. Nah, kelompok tersebut nantinya akan melakukan praktikum merancang serta merakit sistem ataupun komponen pneumatik ataupun hidrolik. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara transparan, di mana nilai pada mata kuliah ini dapat dilihat secara langsung oleh mahasiswa pada sistem Siakat Polsub. Pada mata kuliah ini, penilaian akan dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah partisipasi sebesar 15%, yang kedua, praktikum sebesar 30%, yang ketiga, laporan praktik sebesar 15%, yang keempat, ujian tengah semester 20%, yang terakhir, ujian akhir semester sebesar 20%. Apabila terdapat mahasiswa yang nilainya di bawah standar, maka mahasiswa tersebut harus melakukan remedial. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah praktik pneumatik dan hidrolik. Untuk selanjutnya yaitu video pembelajaran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Supaya lebih semangat, kita yel-yel dulu seperti biasanya. Kita yel-yel, 1, 2, 3. Mesin! 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 Agar lebih semangat lagi, jangan lupa untuk tetap bangun pagi dan jangan tidur setelah sholat subuh, ya, seperti itu. Saya coba absen satu persatu dulu lagi, ya. Oke, Adi Sumarna, Aldan, Ari Setian, Asep Hamdan, Bagus, Diki, Farhan, Finardi, Hisham, Faisal, Ismail, Dava, Nurbuana Wendy, Rangga, Sidik, Vincent, Wildan, Zulfan. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari rangkaian satu silinder dengan menggunakan sebuah relay, ya. Untuk rangkaian minggu lalu, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu terkait rangkaian minggu lalu. Ada kesulitan? Oke, tidak ada? Nah, seperti biasa untuk rangkaian pneumatik menggunakan relay itu pasti menggunakan rangkaian interlock. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu rangkaian interlock? Saya Pak, boleh jawab Pak? Silakan. Izin jawab Pak. Kalau yang saya pahami dari praktikum kemarin itu bahwasanya interlock itu adalah rangkaian yang bisa terus menyala ketika normally open ditekan, kemudian aliran tersambung pada relay, sehingga pada saat push button atau normally on dilepas maka rangkaian akan tetap menyala. Oke, bagus ya. Jawabannya betul. Kita beri aplaus untuk Dava. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya terkait materi minggu lalu? Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu merangkai rangkaian elektropneumatik, di mana hari ini kita menggunakan 2 buah silinder dan 2 buah relay. Saya akan mencoba merangkai terlebih dahulu rangkaian 2 silinder tersebut menggunakan software Festo Fluid Sim. Untuk hari ini materi kita menggunakan 2 buah silinder, di mana di sini saya sudah membuatkan rangkaian tersebut. Saya ingin minta tolong kepada satu orang, ya, untuk menyebutkan pada rangkaian ini ada komponen apa saja. Silakan Aldan, saya minta tolong untuk menyebutkan di sini ada komponen apa saja. Baik, ini ada double silinder, sama ada limit switch berjumlah 4, yang ini 1, 2, 3, 4, sama ada valve 5/2 menggunakan spring berjumlah 2 pin. Dan di sini juga ada push button on, ada relay 1 dan relay 2. Baik. Tepuk tangan untuk Aldan. Silakan Aldan untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian ini bekerja. Jadi rangkaian ini dikendalikan oleh sistem kendali elektrikal yang menggerakkan sistem pneumatik yang di sebelah kiri kalian. Jika push button ditekan, maka solenoid A akan aktif sehingga menggerakkan silinder di sebelah kiri hingga silinder tersebut menyentuh limit switch 2. Jika limit switch 2 tersentuh, maka silinder ini akan kembali ke posisi semula dan mengaktifkan silinder yang di sebelah kanan. Jika silinder di sebelah kanan aktif hingga menyentuh limit switch yang nomor 4, kemudian
limit switch 4 ini akan mematikan sistem yang di sebelah kanan, sehingga silinder akan bergerak mundur kembali. Ya, gambarannya, cara kerja rangkaiannya adalah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Ya, Pak. Baik, silahkan Vincent untuk pertanyaannya. Izin bertanya Pak, mengapa limit switch 3 tidak dipakai? Baik, pertanyaan yang bagus dari Vincent. Ya, pertanyaannya, mengapa limit switch 3 itu tidak digunakan? Kalau misalkan kalian perhatikan pada rangkaian ini, sebenarnya menggunakan 3 limit switch, yaitu limit switch 1, 2, dan 4 itu sudah cukup agar silinder tersebut dapat bergerak. Ya. Namun apabila kalian ingin menambahkan limit switch 3 pun ya bisa saja, yaitu dengan cara memparalelkan limit switch 3 dengan limit switch 2. Fungsinya apa? Fungsinya salah satunya agar lebih aman, ya, dimana logikanya jika limit switch 3 itu tersentuh, maka silinder yang di sebelah kanan pun akan maju, ya. Bisa saja dengan seperti itu. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi untuk praktikum, ya, dibagi berdasarkan kelompok. Untuk sesi hari ini, ya, kita masih menggunakan kelompok seperti minggu lalu, yaitu menggunakan 4 kelompok. Jadi kelompoknya masih seperti minggu lalu. Kelompok 1, mana kelompok 1? Baik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silahkan untuk selanjutnya dipersiapkan alat dan bahannya. Untuk alat yang kita pinjam, ya, pertama kabel roll, yang kedua itu obeng test pen, ya, yang ketiga obeng plus, dan tang kombinasi. Mungkin sebelum kalian mengambil alat dan bahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kriteria dari penilaian praktikum pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kriteria yang pertama, menggunakan peralatan sesuai prosedur, ya. Jadi kalian menggunakan obeng, menggunakan solenoid, menggunakan silinder itu sesuai dengan peruntukannya, ya. Jadi kalian akan mendapatkan nilai tertinggi jika kalian menggunakan semua peralatan sesuai prosedur tanpa adanya kesalahan, ya. Jadi di sini pun tidak ada rangkaian yang konslet, ya. Yang kedua yaitu kalian mengikuti langkah kerjanya sesuai dengan job sheet yang ada. Nah, kalian harus mematuhi langkah-langkahnya sesuai dengan job sheet, seperti dari keselamatan kerja, kemudian juga apa dulu yang harus dipasang, ya. Mungkin yang pneumatiknya dulu, baru yang elektrikalnya, ya. Itu sesuai dengan prosedur, ya. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Selanjutnya adalah kerjasama tim. Nah, kalian kan di sini mengerjakan praktikumnya secara berkelompok. Jadi penilaian tim ini pun sangat penting untuk kalian. Jika kalian menunjukkan kerjasama yang bagus, kalian akan mendapatkan nilai 9 sampai 10. Namun apabila kalian kerja sendiri-sendiri, ya, mungkin ada yang di mana, ada yang di mana gitu, tidak menunjukkan kerjasamanya, ya tentunya nilai kerjasama dengan timnya itu akan rendah. Selanjutnya adalah kecepatan dalam merangkai. Di sini saya akan memberikan batasan waktu kepada kalian, yaitu 1 jam untuk merangkai rangkaian pneumatik ini. Apabila kalian menyelesaikan rangkaian dengan sangat cepat dan akurat, serta lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, kalian akan mendapatkan nilai yang sempurna. Namun, apabila kalian ada keterlambatan, apalagi kalian ada kesalahan dalam merangkai, ya tentunya akan mengurangi nilai kecepatan kalian dalam merangkai. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara merangkai rangkaian yang sebelumnya saya sampaikan di depan, ya. Nah, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita menggunakan 2 buah silinder, ya. Pertama 1 dan 2. Kemudian kita menggunakan 2 buah valve, di mana valve-nya menggunakan spring, ya. Berarti di sini yang kita gunakan, ya, menggunakan spring. Jadi bukan yang di sini. Selanjutnya ada komponen yaitu relay, ya. Relay ada di sini. Dan selanjutnya ada push button.
Selain komponen tersebut, ada juga di sini limit switch ya, ada jumlahnya 4. Nah, nantinya kita akan rangkai yang pertama rangkaian yang pneumatiknya dulu, baru selanjutnya adalah rangkaian elektrikalnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Kita akan coba rangkai yang pneumatiknya dulu ya. Dimana di sini ada komponen yang namanya air service unit ya. Di sini fungsinya untuk memfilter ya udara yang masuk serta mengatur tekanan yang akan masuk ke suatu sistem elektropneumatik. Nah, dari air service unit ini kita akan hubungkan ke katupnya ya, ke valve yang menggunakan spring ya. Di sini ya, ada 2 valve di sini yang kita hubungkan. Selanjutnya ke atas di sini kita hubungkan dengan silinder ya, berarti dari valve-nya dihubungkan ke silinder ya. Pertama ke silinder yang kiri terlebih dahulu seperti ini, dan kita hubungkan ke silinder yang satunya juga ya, yang kiri terlebih dahulu. Baik, seperti ini ya. Ini untuk rangkaian pneumatiknya. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba merangkai rangkaian elektropneumatiknya ya. Nanti saya akan arahkan. Jadi saya minta tolong untuk 1 orang, mungkin Zulfan ya, untuk membantu saya merangkai rangkaian elektrikalnya. Baik, yang pertama ya, hubungkan 24 volt ke normally close. Baik. Selanjutnya dari push button normally close ke push button normally open. Ya. Baik. Selanjutnya dari push button on ya ke bagian relay. Baik. Selanjutnya dari relay ke minus. Baik.
Berarti Aldan ini sudah selesai rangkaiannya seperti ini ya. Oke, baik, kita coba dulu untuk rangkaiannya ya. Coba dinyalakan MCB-nya. Baik, untuk anginnya sudah terbuka. Coba dulu untuk tombol on-nya. Oke ya. Yang kiri maju, kemudian mundur. Yang kanan maju, kemudian mundur ya. Coba lagi. Baik. Nah, jadi rangkaian yang diharapkan ya seperti itu ya. Nanti kalian akan coba lagi ya di trainernya masing-masing untuk mencoba rangkaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya di depan. Alhamdulillahirrabbilalamin, praktikum pneumatik hidrolik pada pagi hari ini sudah selesai. Mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan kendalanya, kesulitannya, Pak. Adi? Untuk kendalanya itu dari tadi kabelnya itu longgar Pak, jadi sering copot. Terus juga di bagian solenoidnya itu kadang nggak kena gitu Pak. Baik. Mungkin tadi temannya ada yang menyampaikan bahwa ada kendala ya. Ada kendala di kabel dan limit switch, di mana kabelnya itu kadang kendor ya. Nah, mungkin memang ya itu kedepannya kita harus perbaiki ya untuk kabel-kabelnya sehingga mudah untuk disambungkan dan tidak lepas ya. Selain itu juga untuk limit switch-nya tentunya kita harus setel ya ketinggiannya supaya limit switch-nya itu menyentuh silinder ya. Nah, itu mungkin nanti kedepannya kita akan coba perbaiki seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini? Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya, kalian setelah ini kalian kerjakan di rumah, yaitu laporan praktikum berdasarkan kelompok yang sudah saya bagikan sebelumnya. Laporan kalian tulis menggunakan Microsoft Word. Kemudian formatnya adalah yang pertama teorinya terkait pneumatik, elektropneumatik, dan juga ada komponen relay. Selanjutnya adalah rangkaiannya, gambar rangkaian yang tadi saya gambarkan, kalian gambar ulang menggunakan software Festo Fluid Sim ya. Setelah itu kalian membuat alat dan bahan yang dibutuhkan pada rangkaian tersebut. Misalkan silindernya ada 2, valve-nya ada 2, seperti itu ya. Kalian buat tabel saja seperti praktikum yang sebelumnya. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah kerja sesuai dengan job sheet. Dan yang terakhir adalah pembahasan dan kesimpulan ya. Seperti itu. Kalian harus mengumpulkan laporan tersebut maksimal adalah 1 minggu dari sekarang, yaitu jam 23.59 seperti biasanya, dengan format yaitu nama kelompok, kemudian nama kelasnya, mata kuliah praktik pneumatik dan hidrolik ya. Jangan lupa email saya sudah saya sampaikan ya sebelumnya ya, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Terakhir, saya ingin berpesan kepada kalian ya. Kalian jangan sampai melupakan apa yang saya sudah sampaikan hari ini, sebab yang namanya mata kuliah pneumatik dan hidrolik ini sangat sering digunakan untuk kalian nanti di industri. Tentunya ini menjadi bekal kalian ke depannya. Mungkin
Cukup sekian dari saya ya, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.